Selamat datang kembali di Ruang Belajar Nana CL. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPA Fisika dengan konsep kearifan lokal Kalimantan Selatan. Selamat menyimak. Sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang konsep fisika dengan kearifan lokal, kita akan kembali mengetahui atau mengingat kembali pengertian dari IPA. Nah, IPA sendiri adalah tentu saja singkatan dari ilmu pengetahuan alam, di mana IPA adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Jadi di sini metodenya lah yang menentukan apakah sebuah pengetahuan itu ilmiah atau tidak. Alam semesta terbentuk dari objek dan interaksinya yang menimbulkan fenomena, di mana fenomena tersebut tidak terkotak-kotak seperti ilmu-ilmu dasar dan terapan. Hanya keterbatasan kompetensi manusia lah yang menyebabkan jadinya ilmu-ilmu tersebut dikelompok-kelompokkan, dikotak-kotakkan. Ada kimia, ada fisika, biologi, IPA, dan lain sebagainya. Ya. Nah, IPA itu merupakan sebuah proses untuk membentuk hukum, model, dan teori yang memungkinkan orang-orang untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan tingkah laku alam. Pada hakikatnya, pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang terbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, proses pembelajaran IPA ini terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian. Seperti proses pembelajaran pada umumnya ya. Sebagai bagian dari ilmu IPA, fisika adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari tentang sifat dan gejala pada benda-benda yang di alam. Jadi berbeda dengan biologi. Kalau biologi mempelajari tentang makhluk-makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungan juga ya. Sedangkan fisika ini adalah sifat dan gejala pada benda-benda yang ada di alam. Fisika adalah salah satu ilmu pengetahuan alam dasar yang banyak digunakan sebagai dasar bagi ilmu-ilmu yang lain, di mana isinya yaitu mempelajari tentang materi, energi, dan fenomena atau kejadian alam, baik yang bersifat makroskopis atau besar, dan juga mikroskopis atau kecil. Selanjutnya, karena kita membahas tentang konsep IPA Fisika dengan kearifan lokal atau pembelajaran IPA Fisika dengan konsep kearifan lokal lebih tepatnya, maka kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari kearifan lokal. Nah, kearifan lokal merupakan bentuk kekayaan setempat atau daerah berupa lingkungan, kepercayaan, pengetahuan, norma, kebudayaan, adat istiadat, dan wawasan yang diwariskan serta dipertahankan sehingga menjadi sebuah identitas dan pandangan hidup. Kearifan lokal secara substansial merupakan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Nah, di Kalimantan Selatan ini tentu saja banyak sekali memiliki kearifan lokal, ya. Dari permainan, kebiasaan, doa, kemudian juga tempat-tempat atau aktivitas dan sebagainya. Syarat dengan banyak kearifan lokal. Nah, untuk membahas mengenai tentang kearifan lokal kalsa pada pembelajaran fisika, terlebih dahulu kita akan mengetahui tentang ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kearifan lokal atau budaya dengan konsep fisika. Nah, ilmu yang mempelajari ini adalah ilmu etnofisika. Nah, kalau secara IPA secara umum maka disebut dengan etnosains, tapi kalau khusus ilmu fisika disebut dengan etnofisika. Jadi etnofisika merupakan bagian dari etnosains yang mempelajari dan menyajikan keterkaitan pengetahuan fisika dengan budaya. Etnofisika merupakan ilmu fisika yang dipergunakan oleh kelompok tertentu atau kelompok budaya tertentu untuk keberlangsungan hidup. Oke. Baiklah, jadi ini di sini ada beberapa contoh kearifan lokal Kalimantan Selatan yang bisa kita
sajikan pada proses pembelajaran fisika. Yang pertama adalah permainan. Permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak suku Banjar ya, atau anak-anak yang tinggal di Kalimantan Selatan. Yang pertama itu adalah permainan babanga. Permainan babanga ini biasanya ada beberapa orang ya, dan alat yang digunakan itu adalah biji karet. Jadi biji karet ini dipergunakan seperti kelereng. Nanti akan ada dibikin lingkaran, nanti di lingkaran itu ditaruhlah undas-undas dari biji karet. Nah, nanti akan diunting untuk nanti diketek. Nah, kalau kena nanti sampai kena itunya ya, diunting. Nah, penerapan fisika dalam permainan babanga ini bisa misalnya melalui contoh soal. Contoh soal permainan babanga, di mana di sana ada dua orang, yaitu Nadia dan Alisa yang sedang bermain babanga. Lalu mereka melemparkan biji karet yang menjadi undas masing-masing menuju pasangan, sehingga undas mereka menumbuk biji karet pasangan, dan setelah bertemukan, lalu undas Nadia itu bergerak dengan kecepatan 6 meter per second searah dengan gerak semula, dan undas Alisa bergerak dengan kecepatan 5 meter per second dengan arah berlawanan dengan gerak semula gambar berikut ya. Nah, jadi kalau bisa dilihat dari gambar, undas Nadia dengan undas Alisa itu arah tumbukannya itu berbeda. Arah Nadia dia ke kanan ya pada gambar, jadi dia searah dengan gerak semula. Sedangkan si Alisa dia berbalik ke kiri karena dia berlawanan dengan gerak semula. Nah, melalui soal ini kita bisa melalui gambaran ini kita bikin soal ya. Misalnya untuk menentukan kecepatan dari biji karet pasangan yang ditumbuk oleh masing-masing undas. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana contoh pengerjaannya ya, menggunakan rumus kecepatan. Dan persamaannya di sini kita bisa melihat menggunakan persamaan M1P1 sama ditambah M2P2 sama dengan M1P1 aksen plus M2P2 aksen, di mana M itu adalah massa, P itu adalah kecepatan setelah tumbukan, sedangkan P dengan tanda aksen itu adalah kecepatan setelah tumbukan. Kalau P tanpa tanda aksen itu adalah sebelum tumbukan ya. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana cara pengerjaannya. Dari persamaan tersebut nanti tinggal dimasukkan angkanya berapa, lalu dilakukan operasi hitung sehingga bisa didapatkanlah berapa jumlah atau berapakah kecepatan setelah tumbukan dari biji karet tersebut ya, dari masing-masing baik itu Nadia maupun Alisa. Nah, kemudian kalau didapatkan tadi, si Nadia didapatkan kecepatannya adalah 4 meter per second searah dengan gerak semula, sedangkan Alisa tadi 7 meter per second berlawanan dengan arah gerak semula ya. Contoh kearifan lokal yang kedua adalah permainan baju jungkitan atau baju unggatan. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya adalah jungkat-jungkit. Seperti kita ketahui, alat permainan jungkat-jungkit ini merupakan salah satu contoh alat dari pesawat sederhana, yaitu jungkat-jungkit yang menerapkan prinsip tentang titik tumpu, titik beban, dan juga titik kuasa, seperti gambar ini. Nah, untuk permainan jungkit-jungkit itu harus ada yang berada di titik tumpu. Kita bergerak jungkat-jungkit tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah permainan balogo. Permainan balogo ini bisa diaplikasikan ke dalam pembelajaran fisika khususnya tentang materi gaya, tentang momentum dan impuls. Untuk lebih jelas nanti silakan ditonton saja video yang ada di link berikut ya. Selanjutnya ada permainan baingkaan. Nah, permainan baingkaan ini bisa diaplikasikan untuk menjelaskan materi tentang gerak parabola. Materi gerak parabola ini sesuai dengan kegiatan melempar undas pada permainan baingkaan. Nah, melempar undas ini menerapkan tentang gerak parabola. Hal ini terjadi karena pergerakan undas mulai lepas dari tangan hingga menyentuh tanah membentuk suatu lintasan berupa garis parabola. Lalu kearifan lokal yang kelima adalah Ba'ayun Maulid. Nah, tradisi Ba'ayun Maulid di rantau yang mengaplikasikan konsep gaya dan getaran. Ketika ayunan digerakkan, baik itu ditarik ataupun didorong, itu mirip seperti prinsip gaya dan getaran. Yang keenam adalah kesenian payung Sinoman Hadera untuk materi gerak melingkar. Untuk memutar payung Sinoman Hadera, pemain menggunakan kayu yang terhubung dengan lingkaran payung. Lingkaran payung dan kayu terletak di dalam titik atau sumbu pusat yang sama, sehingga nilai kecepatan sudut antara batang pemutar dengan lingkaran payung bernilai sama. Gerakan payung bisa dijadikan sebagai contoh gerakan melingkar. Yang ketujuh adalah gerobak sapi dari Pelai Hari sebagai materi usaha dan energi. Gerobak sapi, tadi yang ketujuh adalah gerobak sapi dari Pelai Hari sebagai materi usaha dan energi. Nah, gerobak sapi menjadi ikon dari ibu kota tanah laut, yakni Pelai Hari. Alat transportasi tradisional ini masih bertahan dan digunakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan, terutama oleh masyarakat yang berada di daerah Pelai Hari. Berbagai fenomena pada saat penggunaan gerobak sapi dapat dijadikan sebagai sumber belajar fisika, materi usaha, dan energi ya. Terutama ketika proses penarikan maupun pendorongan gerobak ini itu menunjukkan adanya gaya, usaha, dan juga energi. Kearifan lokal selanjutnya itu adalah jukung yang biasa digunakan di pasar Tarapung. Jukung adalah sebutan untuk perahu tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin, jukung masih banyak digunakan khususnya oleh para penjual dagangan di Pasar Terapung. Pasar Terapung adalah sebutan untuk sarana jual beli yang terletak di atas perairan, misalnya sungai atau danau. Konsep fisika pada jukung ini yaitu ketika proses pengayuhan. Faktor utama yang paling mempengaruhi kecepatan perahu adalah daya dorong perahu atau propulsion. Mekanisme pergerakan perahu dalam air mengikuti hukum 3 Newton tentang aksi dan reaksi. Menurut hukum ini, setiap gaya aksi selalu mendapat gaya reaksi yang besarnya sama tetapi pada arah yang berlawanan. Nah, dalam proses pengayuhan atau mendayung, si pendayung memindahkan sejumlah massa air ke belakang dengan gaya aksinya. Sebagai reaksinya, air akan mendorong perahu maju. Selanjutnya adalah kain sasirangan. Kain sasirangan adalah kain khas Kalimantan Selatan, di mana kain merupakan salah satu produk tekstil. Nah, kain sasirangan ini adalah produk tekstil tradisional khas Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui kualitas suatu produk tekstil harus ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek kimia dan fisika. Aspek fisika ditinjau melalui pengujian seperti pengujian kekuatan tarik kain, kekuatan sobek kain, dan mengkeret kain. Pengujian fisika ini sesuai dengan konsep fisika yaitu tentang gaya tarik. Besarnya kekuatan tarik kain itu berbanding lurus dengan gaya yang dihasilkan oleh alat uji kekuatan tarik atau F dan kekuatan lebar kain pada metode LS. Serta berbanding terbalik dengan lebar kain contoh uji atau LK atau dengan rumus Fs sama dengan F dikali LS dibagi LK. Nah, itulah tadi beberapa contoh kearifan lokal Kalimantan Selatan yang bisa dihubungkan dengan konsep fisika. Masih banyak lagi sebenarnya kearifan lokal Kalimantan Selatan lain yang bisa digali dan dihubungkan dengan pembelajaran ya.
Sekian dulu dari materi hari ini. Terima kasih.